Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Nah, peserta didik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi tentang pilihan karir studi lanjutan ke perguruan tinggi. Nah, apa tujuannya? Agar peserta didik dapat memahami seluk-beluk dan bentuk-bentuk perguruan tinggi serta memahami pilihan yang tepat bagi peserta didik dalam melanjutkan studi pilihan dalam menentukan pilihan perguruan tinggi yang diminati. Baik peserta didik, ada beberapa persepsi yang mana setiap tahun siswa tingkat akhir sekolah menengah atas atau madrasah harus melewati ujian ini untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi. Nah, banyak cara untuk tes masuk perguruan tinggi, namun untuk seleksi nasional menjadi momok yang menakutkan bagi semua calon mahasiswa di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menakutkan karena adanya rasa takut gagal. Wajar saja hal ini terjadi karena berbagai faktor. Nah, salah satunya karena tes ini berskala nasional sehingga begitu ketatnya persaingan yang ada, semua orang sudah mulai menatap lembar demi lembar di tahun yang baru. Nah, untuk itu, untuk sukses, peserta didik harus membutuhkan persiapan baik penguasaan materi, fisik, psikis, dan sebagainya. Peserta didik harus mempersiapkan berbagai macam cara-cara dan persiapan-persiapan baik fisik, materi maupun psikis. Nah, ada beberapa hal yang perlu peserta didik ketahui, yaitu yang pertama, mengenal bentuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah universitas. Nah, universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Yang kedua, institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Kemudian ada lagi sekolah tinggi. Nah, apa itu sekolah tinggi? Adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang keempat, akademi. Apa itu akademi? Adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Kemudian yang kelima ada politeknik. Apa itu politeknik? Adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Nah, peserta didik harus mengetahui bentuk atau jenis perguruan tinggi. Yang mana yang pertama, universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Baik peserta didik, yang kedua adalah jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan akademi. Apa itu? Yang mana pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan pendidikan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan, di mana jenjangnya adalah S1, S2, dan S3. Kemudian yang kedua, pendidikan profesional. Apa itu? Pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Nah, jenjangnya D1, D2, D3, D4 atau spesialis. Nah, yang ketiga, pilihan program studi yang tepat. Nah, peserta didik harus tahu program studi mana yang paling tepat oleh peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Mengetahui prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan, di mana antara lain yang pertama ada akademik dan yang kedua ada non-akademik. Yang akademiknya, peserta didik harus mengetahui dulu pengertian tentang program studi atau jurusannya yang akan dipilih. Kemudian kemampuan akademik peserta didik, sampai mana, kemudian berapa nilai akademik atau kemampuannya atau potensinya. Yang kedua, non-akademik itu peserta didik harus memperhatikan cita-cita, minat, dan bakat. Kemudian faktor dan variabel pendukung. Informasi yang sempurna harus didapatkan dengan baik
kemudian mengetahui lokasi dan biaya, daya tampung jurusan atau peluang diterima, kemudian apa masa depan karir dan pekerjaan jurusan atau perguruan tinggi yang peserta didik pilih. Nah, program studi yang dipilih harus sesuai dengan minat dan bakat serta cita-cita karir peserta didik. Nah, kemudian bagaimana cara menetapkan pilihan perguruan tinggi? Yang pertama, reputasi perguruan tinggi. Yang kedua, metode dan presentasi pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, apa status akreditasi perguruan tinggi tersebut dan fakultas serta jurusannya. Kemudian fasilitas pendidikannya bagaimana, prospek lulusan perguruan tinggi itu bagaimana, dan biaya. Nah, bagaimana tips cara masuk perguruan tinggi favorit? Yang pertama, tentukan pilihan. Yang kedua, ukur kemampuan. Yang ketiga, tetapkan alternatif. Yang keempat, cari informasi, perbanyaklah ilmu. Nah, jaga kondisi tubuh. Nah, mengetahui jalur masuk kuliah seperti SNPTN, SBMPTN, Mandiri, SPAMPTKIN, UMPTKIN, ataupun ada juga namanya ikatan dinas. Nah, peserta didik harus mengetahui apa-apa saja tips yang harus peserta didik ketahui untuk masuk perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi favorit. Dan itu saja yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kelanjutannya kita bisa layanan konsultasi lewat WhatsApp ataupun lewat e-learning, dan mudah-mudahan peserta didik dapat memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.